Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun anda berada, para pejuang rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, kali ini saya akan bahas kembali perihal pengalaman pribadi saya pada saat mengikuti yang namanya perjanjian dinas atau perjanjian, kalau dulu namanya perjanjian kontrak magang. Yang saya alami perjanjian kontrak magang itu, saya menjalannya selama 6 bulan ya. Itu pun dengan catatan ya, belum tentu lulus ataupun belum tentu bisa diangkat menjadi pegawai tetap. Lo kok bisa? Iya ya. Karena di zaman saya itu, di penghujung tahun 2012 itu ya. Jadi kalau untuk nggak lolos di pendidikan, kalau saya kan kebetulan untuk rekrutmennya di Kelatnas ini, nggak lulus di O61 atau O61 itu pengenalan pertama teman-teman ya. O61 diklat sebagai awak sarana perkeretaapian, O61 namanya, baik di BPTP Yogyakarta ataupun di BPTP Darman Prasetyo. Jadi di situ apabila teman-teman tidak lulus, otomatis maka tidak lulus rekrut juga ya, akan dibalikin ke daerah masing-masing. Misalkan yang dari Cirebon nih dikirim ke Jakarta buat mengikuti kegiatan yang namanya diklat O61. Nah, apabila nggak lulus maka akan dipulangkan kembali, seperti itu gambarannya ya. Tapi kalau sekarang sih enggak ya, enggak langsung tangan kotak ya udah langsung keluar NIPP udah lolos gitu kan. Tetapi yang sekarang juga apabila teman-teman mungkin melanggar, ada peraturan di situ ya, bahwa terjadinya pemutusan misalkan ikatan dinas ataupun perjanjian kontrak magang ataupun perjanjian training, itu diakibatkan misalnya berakhirnya masa perjanjian ataupun terjadi tindakan disiplin yang melanggar, seperti itu ya. Jadi kalau waktu saya gini ya teman-teman ya, selama ya itu kurang lebih 6, ya bukan lebih, emang 6 bulan. Selama 6 bulan itu saya mendapatkan gaji walaupun nggak full ya, hanya 80%. Jadi kegiatan saya itu ya keliling-keliling ke dipo-dipo ya, ke dipo-dipo, ke sebelum sebelum artinya sebelum mengikuti pendidikan itu ya memang kita keliling-keliling dulu ke stasiun-stasiun kan. Waktu itu saya penempatan di Jatinegara, jadi bisa ya keliling-keliling ke di lokomotif Jatinegara. Terus sampai tidur-tidur tuh waktu belum dapat kontrakan, ingat saya tidurnya di PPKA ya, jadi tidurnya di PPKA stasiun Jatinegara waktu itu. Seperti itu ya, sampai ya tidurnya di PPKA stasiun Jatinegara, di kabinet yang di atas ya, di rumah sinyal dulu kayak gitu ya. Jadi saking ya begitulah awal-awal, dan itu saya nggak sendirian juga, ada beberapa teman saya juga ya. Kemudian untuk ngekos ya, saya sendiri setelah mendapatkan posisi ngekos waktu itu di daerah Pisangan Jatinegara dengan 250 ya dulu, lumayan ya 250 itu tahun 2012 ya, nah, sekitar 13 tahun yang lalu lah. Itu cuma dapat satu petak rumah ya, satu petak kamar ya. Jadi disekat-sekat gitu ya teman-teman, ruangannya tuh disekat-sekat seperti itu ya, panas pengap gitu kan ya, hanya ada kipas doang di atas yang ada masuk angin teman-teman ya. Dan itu saya nggak sendirian ya, nggak sendirian, itu patungan. Jadi karena perbedaan shift, jadi ada shiftnya ya. Waktu itu saya ditugaskan di boarding pass ataupun pemeriksaan tiket di stasiun Jatinegara. Itu ada jadwalnya juga, misalnya datang pagi, datang siang ataupun sore, itu ada jadwalnya ya. Jadi masing-masing saya tuh yang saya sendiri, kemudian ada yang dari Kuningan juga satu, yang dari Medan juga satu ya. Saya dari Cirebon, jadi ada 3 orang tuh patungan buat naruh barang doang, naruh barang ya kan. Sip-sipan ya, gambarannya seperti itu, mengikuti semua aktivitas. Dan pada saat pendidikan dimulai harus balik lagi ke BPTP atau Balai Teknik Perkeretaapian waktu itu ya, balik lagi mengikuti pendidikan
kurang lebih 3 bulan di situ ya. Ya, seperti itulah gambarannya teman-teman. Jadi ya memang suatu proses ya, menjadikan suatu kenangan dan pengalaman. Kegiatannya itu ya memang benar-benar kita itu pada saat masa-masa orientasi ataupun masa-masa magang itu diperkenalkan, merasakan aura-aura posisi kita kerja. Pada saat kita kerja itu kita merasakan oh kayak gini ya, oh kayak gini ya gitu jadwalnya. Dan ya libur apa ya enggak juga, 1 minggu enggak. Nah di situ kan oh iya, karena pada saat itu kan saya magang di operasional ya, di operasional, jadi ya minggu yang masuk ya sesuai dengan schedule yang didapat seperti itu. Waktu itu jadwalnya itu yang menentukan dari KS ya, untuk jadwal magang itu dari KS. Waktu itu di stasiun Jatinegara kan tepatnya. Kebetulan di akhir tahun tuh banyak banget ada nama posko-posko gitu numpuk ya, sampai ditempatkan di Pasar Senen waktu itu untuk mengarahkan penumpang. Ya seperti itulah kondisinya ya, gambarannya seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan sih menjadi sedikit gambaran lah buat teman-teman. Oh kayak gitu ya gambarannya. Jadi pada saat masa-masa orientasi ini teman-teman pastinya untuk yang sekarang itu pastinya keliling ya di unit-unit, semua unit, misalnya jalan rel, unit ini keliling semua ya, sampai pada saat nanti ada pemanggilan untuk pendidikan di PTTP ataupun pendidikan di balai opsar ataupun di balai diklat tetapi sesuai yang teman-teman ambil apa itu jurusannya, sesuai dengan formasi maksudnya ya. Oke itu aja teman-teman, sedikit gambaran. Tetap semangat saja ya yang menunggu informasi lowongan kerja, tetap semangat. Otomatis lah teman-teman, pasti kalau memang lulus sudah pasti lah teman-teman ya merasakan bagaimana nanti pendidikan kita istimewa lah pokoknya. Nggak usah mikirin biaya dan sebagainya. Begitu teman-teman sudah masuk pendidikan ya udah otomatis dapat gaji, dapat makan pula ya selama di asrama ya. Dapat seragam, baju dan sepatu serta pakaian olahraga, dan buku-buku itu komplit teman-teman, numpuk sampai berat sekali. Oke itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.